Bismillah. Ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, ini kata Rasulullah, wahai manusia. Jadi yang dipanggil semua manusia, bukan khusus orang yang beriman. Ini panggilannya umum. Wahai manusia, muhajirin, ansor, Yahudi, apa sajalah ya. Apa? Afsus salam, sebarkan kedamaian. Nah, maka khusus bagi orang yang beriman, cara menyebarkan kedamaian bagaimana? Yang pertama ucapan. Jadi ucapan dulu. Ketika kita bertemu Bapak Ibu, jangan ngomong yang lain sebelum salam. Tadi ketika ketemu tuan rumah, apa yang diucapkan? Tempatnya apik nemen, jangan ngomong kayak gitu dulu. Salam dulu, assalamualaikum. Tuan rumah menjawab, waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu sini. Tapi rata-rata kita kadang-kadang ketemu bukannya ngucapin salam dulu, tapi apa? Tanya kabar, ya, tanya lain-lain lah ya. Nah ini maka mulai sekarang jamaah husnul khotimah, kalau bertemu salam dulu ya. Kira-kira bisa enggak? Seorang suami ketika akan sesuatu yang disampaikan kepada istri, salam dulu bisa enggak? Halo? Bisa ya? Jadi nanti Mas Wijaya ketika mau ngomong sama Mbak siapa? Farah, nanti ngomong. Sebelum ngomong salam dulu. Assalamualaikum. Dek, jangan langsung macam-macam. Salam dulu. Itu luar biasa itu. Itu tadkhulul jannah bisalam, akan masuk surga dengan selamat. Kepada istrinya salam, kepada anaknya salam, kepada tetangga salam, kepada jamaah salam. Masya Allah itu. Boleh jadi salam ini yang menjadikan kita itu damai, menjadikan kita tenang, menjadikan kita aman. Mungkin kita kurang salam, Pak. Pada suatu kali ada pertemuan seperti ini. Ada orang yang terlambat, dia mengucapkan assalamualaikum. Maka Rasulullah menjawab, kemudian setelah jamaah itu duduk, dia hanya menyampaikan asyara, dia dapat 10. Ketika ada orang yang terlambat berikutnya, dia salamnya assalamualaikum warahmatullah. Sama dengan orang yang pertama, tapi Rasul menyebutkan isyruna, dia dapat 20. Nah, ketika salam yang ketiga, orang yang terlambat terakhir, tapi salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa jawab Rasulullah? Setelah jawab, Rasulullah menjawab, menyampaikan salasuna. Dia dapat 30. Maka Bapak Ibu kalau salam yang lengkap gitu ya. Kalau di HP bisa nggak salamnya lengkap? Sekarang sudah banyak stiker ya. Ya. Kalau di HP sebenarnya banyak beda pendapat ya. Ada yang cukup basmalah, ada yang ya. Tapi intinya afsus salam. Sebarkan salam dimanapun, kapanpun ya, kita budayakan ini. Ya, bertemu salam dulu. Yang kedua apa? Wa'at imut to'am. Ini yang disampaikan Rasulullah awal-awal, sehingga tatanan peradaban di Madinah menjadi luar biasa. Islam jaya keluar itu berawal dari Madinah, dan kita akan menjadi orang Islam yang jaya kalau kuatkan yang 4 ini. Yang kedua, beri makan. Bapak Ibu, at'imut to'am ini tidak semata-mata bentuk fisik makanan, tapi bagaimana kita itu membuat orang lain senang. Boleh jadi kalau kita makanan terbatas, doakan orang lain biar dia itu dapat rezeki. Maka Bapak Ibu seringlah mendoakan jamaah husnul khotimah agar kita itu dapat kebahagiaan. Niatkan mulai sekarang ini, kalau bisa seluruh jamaah husnul khotimah merasakan rezeki yang Allah berikan pada kita. Ya, maka salah satunya ya ini, ketiban pengajian itu kan berarti dari harta kita sebagian diberikan kepada jamaah husnul khotimah. Kalau sudah ke tetangga kita, kalau bisa kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kalau dapat untung, kalau sekarang untung miliaran,
itu nggak dimakan sendiri, tapi dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Sehingga Utsman bin Affan yang kaya raya itu merasa senang, merasa bahagia ketika mendapat jatah dari Abdurrahman bin Auf. Cobalah Bapak Ibu niatkan dalam diri sekali-kali lah seumur hidup. Kalau misalnya Pak Bejo pas gajian, apa maning pan gajian naik, misalnya gitu ya, bilang sama istriku, saya pengen gajian 1 bulan ini nggak saya manfaatkan. Utangnya sih Pak, orang saya mikirin utang kok tule gampang ya. Saya pengen ini itu untuk membahagiakan orang, gimana caranya? Masya Allah Pak. Itulah yang menjadikan tadkhulul jannah bisalam. Walaupun kita itu disuruhnya wa mimma razaqnahum, hanya sebagian rezeki. Tapi kalau melihat Masya Allah ya, orang-orang soleh itu kadang-kadang dia itu rela nggak makan asal semuanya bisa makan. Nah kita itu cobalah, misalnya kita sudah 40 tahun bekerja, ambil aja 1 bulan saja. 1 bulan dibagi-bagi kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, ya. Jadi Masya Allah, boleh jadi itu sedekah yang paling unggulan gitu ya, paling unggulan. Nah ini yang kedua, wa'at imuto'am, berbagi. Maka mudah-mudahan Allah memudahkan kita gitu ya. Tak bosan-bosannya saya juga mengajak jamaah ini, menjelang kita wafat, semuanya kita nggak tahu apakah saya duluan atau Bapak Ibu duluan, mesti kita wafat. Kafa bil mauti mau'idhah, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Bapak Ibu pernah nggak mimpi mati? Pernah nggak? Belum. Mimpi mati. Saya mati kayak apa ya? Rohnya lihat ada orang mandikan badan saya. Pernah nggak? Ya, kalau pernah berarti ya pasti akan mati. Wong orang mimpi be mati gitu ya. Maka Bapak Ibu hari ini Masya Allah ya, cita-cita kita mengapa jamaah ini diberi nama husnul khotimah, kan kita biar husnul khotimah. Buktikan kepada Allah biar kita jalannya dimudahkan husnul khotimah. Maka yang ketiga apa? Niatkan setiap pertemuan ini wasilul arham, silaturahim. Mungkin kalau nggak ada pengajian kayak gini kita susah bertemu kayak gini ya. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka silaturahim. Masya Allah ya, kita bisa silaturahim sebulan sekali itu luar biasa. Hari itu begitu begitu cepat itu ya. Kita haji tahun berapa Pak? 2000 berapa? Pak tuan rumah? 2014 ya. Kita kan ada yang 2013, 2014 ya. Kalau yang 2013 berarti sekarang sudah berapa tahun? 9 tahun. Kayaknya baru kemarin itu ya. Maka Masya Allah ya, niat silaturahim yang seperti ini itu menjadikan kita itu apa? Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Yang jelas kita itu akan dilapangkan rezekinya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah makanan banyak, enak-enak. Tapi nilainya lain ketika bisa makan bersama-sama di sini. Atau di tempat kerja lah. Di rumah bapak ibu banyak makanan. Coba kalau di tempat kerja, makanan kadang-kadang cuma gorengan saja enak gitu ya, bareng-bareng. Itu karena keberkahan Pak. Nah ini. Maka ketika makanan-makanan yang dimakan bareng seperti ini, itu menjadikan kita itu lapang rezekinya. Dan apalagi umurnya akan ditambah. Para ulama menafsiri apa itu umur yang ditambah, wallahu a'lam. Tapi intinya sisa-sisa umur ini bermanfaat. Itu yang namanya umur ditambah. Sisa-sisa umur ini semangat bahagia ketika beribadah kepada Allah. Ya, maka ini cita-cita yang terbesar saya ini. Nggak tahu nyampe nggak umurnya. Bagaimana saya ingin khususnya mengumpulkan orang-orang yang sudah pensiun gitu ya, biar nggak terkena penyakit kecewa, sedih ya.
Setelah pensiun justru kita itu biar bahagia, karena waktu sibuknya itu nggak ada kesempatan untuk belajar gitu ya. Maka Masya Allah, saya ingin mengajak, syukur-syukur husnul khotimah banyak yang mau gitu ya. Mulai besok hari Senin saya mengundang seluruhnya lah ya, nggak hanya cukup 1, 2 orang gitu ya. Bapak-bapak untuk sempatkan waktu lah ya. Buktikan kepada Allah, kita itu bisa, hanya 1 jam lah, 2 jam. Pak Tulus kalau tenis berapa jam? Ini istrinya Pak Tulus sudah aktif, tinggal Pak Tulusnya kan itu ya. Pak Wahadi kalau kerja berapa jam? Beri untuk Allah seminggu 1 jam. Maka habis asar silakan, yang punya mau sholat asar jamaah boleh, atau asar di tempat sendiri boleh. Kemudian habis asar saya tunggu. Saya sudah kunci itu Ustadz Jamal agar setiap Senin jangan ada kegiatan ya, karena dulu itu sempat berhenti. Mengapa? Karena Bapak Ibu ketika kita meninggal, istri kita nggak ada yang bisa bantu kita, paling bisanya nangis. Ketika kita meninggal, wahai istri, suami kita nggak bisa apa-apa. Malah kalau ibu-ibu meninggal bisa jadi suami nikah lagi. Ya nggak tahu. Emang kita ninggal ngomong Mas aja nikah maning ya, dan nyong ninggal. Ya orang mungkin lah. Ya kan bisa jadi. Katanya tuh berjanji sehidup semati. Ya udah, kamu mati saya sehidup gitu ya, jalan. Jadi itu. Nggak ada yang bisa nolong, orang tua nggak bisa nolong anak, anak nggak bisa nolong orang tua, ustadz nggak bisa nolong bapak-bapak, ustadz tipe lagi kesusahan. Maka yang bisa nolong apa? Al-Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu yang bisa menolong kamu. Malaikat mungkar nakir bingung, kamu ini siapa kok di sini? Gak bisa, pergi kamu, mau diusir itu. Jadi sahabat Al-Quran itu bentuknya ya seperti inilah jamaah husnul khotimah. Kita nggak sendirian Pak di alam kubur. Saya tidak akan meninggalkan sahabat saya, karena sahabat saya di dunia selalu bersama saya. Akhirnya malaikat nggak bisa ngusir, nggak bisa maksa. Masya Allah Pak, Al-Quran nemeni kita di alam kubur, di padang mahsyar, di yaumul hisab, yaumul mizan, bahkan surga yang paling tinggi tergantung banyaknya hafalan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita juz 30 saja belum hafal, ya surganya kelas lumayan lah itu ya. Masya Allah. Nah itulah cita-cita saya, cita-cita husnul khotimah, bagaimana sebelum wafat kita menjadi ahlul Quran sehingga husnul khotimah. Inna lillahi ahlina minan nas, itu dalam hadis. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah dari kalangan manusia? Hum ahlul Quran. Itu kata Allah, dia itu ahlul Quran. Wa ahlullah wa khasatuhu. Maka Bapak Ibu, Masya Allah ya, saya ajak terus, motivasi terus. Hari ini pas November sudah 1 tahun. Terima kasih, jazakumullah khairan jasa, sehingga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran sudah berdiri ya, lumayan lah. Kelas Kota Tegal pondok kayak gitu ya lumayan itu ya. Tetapi setelah berdiri, yang niat saya sebenarnya khusus untuk lansia, sekarang dipakai untuk pelajar. Maka kadang-kadang kan campur ya. Maka bismillah, itu juga sebagai amal soleh ibu bapak, setiap huruf yang dibaca santri-santri, dan insya Allah kita sudah meninggal, maka akan mengalir terus pahalanya. Allahumma amin. Nah cita-cita saya yang terbesar, bismillah lah ya, ingin menjadikan ibu-ibu, bapak-bapak di ujung usia bersama-sama ya, nanti punya tempat. Kalau yang telepon itu sering Pak, katanya Pak Ustadz sudah ada pondok pesantren lansia, saya mau menitipkan orang tua saya. Pak, untuk orang tua belum ada tempatnya, karena tempatnya itu sekarang dipakai untuk anak-anak ya, kelas SMP itu ya. Tetapi
bulan Ramadan ini cita-cita saya penginnya itu kalau bisa ya seluruh ibu-ibu husnul khotimah itu bisa mondok sebulan, suaminya ditinggal biar masak sendiri gitu ya. Kemarin itu baru 10. Nah kalau bisa, kalau yang aktif husnul khotimah ada 30 itu masya Allah ya, luar biasa. Maka bismillah doakan saya, mudah-mudahan bisa ya umurnya panjang, tetap semangat, sehingga berdirilah pondok pesantren Tahfidzul Quran masa kemasan. Jangan bilang lansia lah ya, masa kemasan itu ya. Maka saya minta ya sambil menunggu datangnya atau berdirinya itu kita belajar dulu lah. Dari nol nggak apa-apa, nggak usah malu Bapak Ibu. Hari ini ada 12 ibu-ibu yang semangat hafal 30 juz 30 bukan 30 juz. Jadi juz 30 sudah hafal, ada yang sudah juz 29 30, ada yang ini juz 1. Berarti sudah mau 3 juz. Paling seminggu 2 kali untuk ibu-ibu, hari Jumat dan Ahad, untuk bapak-bapak cuma sekali. Buktikan kepada Allah kita menjadi ahlullah. Itu ya, monggo tetap semangat. Saya juga ikut ngaji ya, bareng-bareng gitu ya. Jadi mau apa sih yang dicari hidup ini? Mau apa? Mobil sudah punya, rumah sudah punya, anak sudah punya, istri sudah punya. Apa mau cari istri lagi? Udah cukup 1 aja gitu ya. Udah punya semua, mau apa lagi? Tinggal kita meraih husnul khotimah menuju surga dengan Al-Quran. Nah maka yang keempat, itu kan baru 3 ya. Yang keempat Bapak Ibu, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Terakhirnya mim. Salatlah malam di saat orang lain tertidur. Orang lain tertidur. Bapak Ibu, jangan sampai kita meninggalkan salat malam. Orang-orang soleh sudah mewajibkan dirinya. Karena sholat malam itu ada kekuatan yang luar biasa. Kalau selama ini kita sudah rajin sholat malam, bagaimana agar kita sholat malam itu berkualitas? Nggak tahu ini, jamaah husnul khotimah sudah sholat malam yang berkualitas apa belum, saya nggak tahu. Termasuk saya juga nggak paham. Tetapi kita ikhtiar, kita berusaha. Di antaranya sholat malam yang berkualitas, ini ya. Sholat malam yang berkualitas insya Allah membaca puncaknya Al-Quran. Likulli syai'in sanamil wa sanamilil Quran surat Al-Baqarah. Segala sesuatu itu punya puncak, dan puncaknya Al-Quran adalah Al-Baqarah. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah pernahkah sholat malam kita membaca surat Al-Baqarah lengkap 286 ayat? Halo? Belum, niatkan itu. Buktikan kita bisa. Belum hafal, baca saja. Al-Quran itu senang kalau dibaca malam. Karena Al-Quran itu besok akan mohon sama Allah. Rabbi mana'tuhu an-naum bil-lail fasafi'ni fi. Ini kata Al-Quran di depan Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk memberi syafaat orang ini yang ketika malam itu kurang tidur karena semangat membacaku. Masya Allah. Mana'tuhu an-naum bil-laili, mencegah dari kurang tidur karena waktu malam itu sering membacaku, menghafalkanku dan menaruhnya dalam sholat. Masya Allah. Coba Pak, dicoba caranya. Kalau belum bisa 1 malam, 2 malam. Jadi 286 dibagi 2 berarti berapa? 143. 143 dibagi 8 berapa Pak? 143 dibagi 8. Oh, kita hitung ya. 143 dibagi 8. 17 ayat Pak. Masa sih satu rakaat 17 ayat? Kayaknya nggak berat deh. Kita kan pernah sholat lama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Cobalah kita ulangi lagi di Indonesia. Udah jangan nganyang 3 malam lah, 2 malam saja. Ya, jadi 1 rakaat berapa? 18 ayat. Ingat-ingat itu.
Kira-kira jam 2 cukup lah. Bangun jam 2, insya Allah setengah 4 selesai. Kalau sudah 2 malam, buktikan kita bisa 1 malam. 1 malam, Pak. 1 malam 286 ayat. Berarti kalau tadi 17, 18, 2 kali berapa? 36 ayatan. 1 rakaat 36 ayat. Bisa, Pak, insya Allah, Pak. Kalau ini bangunnya jam 2. Jangan setengah 3. Jam 2 insya Allah selesai. Kalau sudah, ini tahap ya, namanya belajar kan tahap. Bacalah Syahrawaini, 2 surat yang menjadi 2 kelompok awan, 2 kelompok burung yang menaungi kita di padang mahsyar. Yang lain kepanasan ribuan tahun, karena kita sering sholat malam membaca 2 surat ini, kita akan jadi dinaungi. Apa itu? Suratul Baqarah wa Ali Imran. 4 rakaat Al-Baqarah, 4 rakaat Ali Imran. Halo? 286 dibagi 4, 200 dibagi 4. Kalau kita sudah rajin ngaji kayak gitu, maka ayat-ayat itu menjadi kebutuhan seperti kita makan. Berapapun ayat, kita bisa, Pak. Insya Allah. Maka yang 8 rakaat, 8 surat, itu baru kita boleh jadi kita itu siap masuk surga. Kalau sudah sholat malam 8 rakaat 8 surat. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa, terus sampai rakaat ke-8 At-Taubah. Masya Allah. Barisa Pak or satu nanti pragat. Nah ini tahap gitu. Itu siapa yang melakukan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau sholat malam kadang itu ya sampai hatam gitu ya. Para orang yang soleh itu kalau baca Quran saking asiknya tahu-tahu adzan subuh gitu ya. Kalau kita saking asiknya tidur sampai nggak sholat malam gitu ya. Nah inilah sebagai motivasi Bapak Ibu, mudah-mudahan terus tergeraklah ya, luangkan waktunya itu ya, luangkan kesempatan ini. Boleh jadi persatuan ini akan menjadi semangat kita besok menjadi syafaat. Besok Pak, kalau kita sudah wafat, mesti masing-masing nyari kita. Yang sudah ke surga duluan rindu dengan jamaah kita yang waktu di dunia. Maka ketika kita tidak menemukan di surga, bisa tanya sama Allah. Nanti Allah akan menyampaikan, sahabatmu yang dulu bareng-bareng sekarang ada di neraka, dan saya izinkan angkatlah dari neraka, masukkan ke surga. Itu namanya syafaat sahabat.